Salam bahagia bagi kita semua. Untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Materi ini untuk kelas 10 fase E di kurikulum Merdeka. Kita lanjut, apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun dengan pola tertentu. Masing-masing bilangan dalam urutan tersebut disebut suku-suku barisan dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Itu adalah pengertian dari barisan bilangan. Kita ambil contoh. Ya, ada suatu kumpulan dari bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Di sini masing-masing memiliki letak yang berbeda-beda dengan nilai yang berbeda-beda. Coba perhatikan, angka 4 itu merupakan suku kedua. Mengapa suku kedua? Karena dia urutan ke 2. Ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3, ini ke 4, ini ke 5, ini ke 6, ini ke 7, ini ke 8. Ini adalah urutan. Jadi angka 4 itu adalah suku kedua. Sementara kalau ke 13 berarti urutan ke 5. Ya. Sementara kalau 19 itu adalah urutan ke 7. Untuk secara umum ditulis U1, U2, U3, dan UN. Di mana U1 itu adalah nilai dari urutan tersebut. Jadi ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan UN. Kalau N itu adalah nomor urutan. Ya, ini bisa dikatakan ini sebagai nomor urutan. Sementara kalau UN itu adalah nilai urutan ke N. Urutan ke N. Ya, itu adalah dari pengertian dari contoh barisan bilangan. Sekarang kita akan melihat dengan deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan secara umum ditulis seperti ini. Jadi deret itu adalah dari barisan-barisan tadi itu dijumlahkan, itu akan membentuk deret. Ya. Jadi di sini ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai UN. Ini namanya deret. Dan ini seperti dalam suatu barisan tadi memiliki aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan barisan tersebut. Sekarang kita akan melihat konsep dasar dari barisan dan deret aritmatik. Masih di matematika kelas 10 fase E. Sekarang kita lihat apa itu barisan aritmatik. Ya. Jadi barisan aritmatik adalah suatu barisan yang memiliki selisih dua bilangan yang berurutan selalu tetap. Ya, jadi misalkan selisihnya misalnya gini. Urutan kedua dikurangi urutan ke-1 itu harus sama dengan urutan ketiga dikurangi urutan kedua. Ya, ini selalu memiliki selisih yang sama, nanti disebut sebagai B. Ya. Jadi untuk rumus suku ke N dari barisan aritmatik itu dibuat seperti ini. Di mana A itu adalah sebagai suku pertama. Ya, itu adalah suku pertama. Oke. N itu adalah banyaknya suku atau urutan ke berapa. Ya. Nah, N ini adalah urutan ke berapa. Bisa dikatakan ini urutan. Sementara B-nya itu adalah
beda UN dikurangi UN min 1. Ya, misalkan tadi saya jelaskan adalah dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Itu namanya B. Ya. Coba kita akan lihat untuk contoh berikut. Di sini kita akan mencari nilai suku pertama, beda dan suku ke-11 dari barisan seperti ini. Ya. Ini sebagai suku pertama, maka ini sebagai A. B-nya itu bisa saya buat 5 dikurangi 2 atau 8 kurangi 5. Itu harus selalu sama, yaitu 3. Jadi di sini B-nya adalah 3. Oke. Tadi kita punya rumus UN itu sama dengan A plus N min 1 B. Kita tinggal masukkan A-nya berapa? A-nya 2. N-nya ya, N-nya ini sama dengan 11. 1 itu rumus, 3 itu B. Maka kita memiliki sama dengan ini. Oke ya. Sementara kalau ini yang ini B ya, yang B ini sebagai suku pertama. Jadi suku pertama itu boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan. Sementara B-nya selisihnya itu 2, maka U yang ke-11 itu sama dengan ini. Ini sebagai A, ini sebagai N, ini sebagai B. Oke ya, demikian untuk mengetahui, memperdalam tentang soal-soal dari barisan aritmatik. Oke, kita akan lihat untuk selanjutnya. Nah, deret aritmatika. Ya, deret aritmatika, perhatikan. Deret aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan aritmatik. Jadi kalau barisan tadi memiliki suku pertama, memiliki beda, maka untuk deret aritmatika tadi dari barisan tadi dijumlahkan dan memiliki rumus adalah N. Ya, kita akan menghitung suku keberapa atau sampai suku keberapa. A-nya tetap, N-nya tetap tadi, dan B. Ini itu sama, cuma bedanya kalau ini adalah suku terakhir diketahui. Oke ya, jadi sebenarnya sama karena UN sendiri itu kan sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah ya, seperti ini. Jadi A-nya kan 2 sama dengan ini. Oke ya. Nah, ini adalah untuk deret aritmatika. Ya, diperhatikan, maka SN adalah untuk jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N, suku pertama atau suku awal, ya. Ini suku pertama gitu. Banyaknya suku, dan B adalah beda atau selisih. Oke, kita lihat beberapa contoh berikut. Ya. Diketahui deret aritmatika seperti ini. Tentukan rumus suku N. Di sini kita harus tahu dulu, adalah A adalah suku pertama, itu harus diketahui dulu. Jadi untuk mencari ini harus tahu dulu A sebagai suku pertama. Ya, inilah suku pertama. Oke, sementara B adalah selisih. Bisa saya buat menjadi 3 kurangi 1 atau 5 kurangi 3 sama dengan 2. Ini adalah selisihnya. Maka rumus tadi, ya, kalau rumus suku ke N ini tinggal carikan seperti ini terus dimasukkan. A-nya sama dengan 1, N-nya dibiarkan karena ini masih dalam pertanyaan suku ke N, dan B-nya adalah 2. Nah, ketika kita hitung maka hasilnya seperti ini. Ini adalah rumus suku ke N. Sekarang rumus jumlah N suku pertama, rumusnya adalah ini. Ya, N per 2, 2A, N min 1 kali B, B-nya dimasukkan sama dengan 2, N-nya dibiarkan karena ini pertanyaan adalah jumlah N. Ya, A-nya dimasukkan sama dengan 1, kita hitung menjadi 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali N sama dengan 2N, dan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya ini bisa saya coret dengan ini, maka hasilnya tinggal 2N, di sini ada N. Maka menjadi ini saya coret menjadi N kuadrat. Kalau rumusan seperti ini kita sudah tahu rumus dari Sn, kita tinggal mencari
S yang ke-30. Ya, pertanyaannya kan S ke-30. Maka hasilnya adalah N kuadrat, yaitu N30 sama dengan 900. Oke, demikian materi tentang baris dan deret aritmatika. Nantikan video berikutnya tentang latihan beberapa soal tentang baris dan deret aritmatika. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video berikut. Terima kasih.